Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu tetap semangat dalam belajar. Baik teman-teman kelas 4 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki latihan-latihan soal berkaitan dengan bab 4. Karena pada bab 4 ini fokusnya adalah membuat suatu garis ataupun kita menentukan suatu pertidaksamaan ya di dalam suatu grafik, sehingga untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak latihan soal daripada kita akan mempelajari materi. Daripada nanti teman-teman tidak bisa memahami, lebih baik kita langsung masuk ke latihan soal gitu ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, untuk dua tujuan pertama ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan menyelesaikan himpunan, ya, menyelesaikan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Di sini ada linear kuadrat serta kuadrat-kuadrat. Nah, fokus kita pada kesempatan hari ini itu adalah dua tujuan yang terakhir, yaitu menentukan pertidaksamaan linear dari suatu grafik dan menentukan pertidaksamaan kuadrat dari suatu grafik. Nah, gitu ya. Baik, nanti akan saya sampaikan dua contoh utama dan nanti untuk contoh-contoh yang lain nanti bisa dipelajari sendiri. Baik, saya masuk ke contoh yang pertama. Baik, untuk contoh yang pertama di sini merupakan contoh bentuk linear. Jadi bisa diperhatikan di sini. Perintahnya adalah tentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan grafik ya. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan soal. Baik, untuk langkah yang pertama dalam menyelesaikan bentuk persamaan linear di sini atau pertidaksamaan linear di sini, untuk langkah yang pertama adalah menentukan koordinat titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Baik, kalau kita perhatikan di sini, titik potong pada sumbu X dan sumbu Y itu terletak pada koordinat 6,0 dan 0,4 gitu ya. Baik, kemudian bagaimana cara menentukan garisnya atau menentukan pertidaksamaannya? Nah, sebelum kita menentukan pertidaksamaannya, maka kita tentukan dulu nama garisnya. Sehingga kita akan gunakan bentuk umum atau pola umum, yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah, A ini apa, B ini apa, dan C ini apa? Baik, maksudnya AX di sini apa? Jadi untuk AX di sini itu nilai dari A di sini itu merupakan nilai dari yang berpotongan pada sumbu Y ya. Nah, untuk nilai yang berpotongan pada sumbu Y siapa? Yaitu adalah 0,4. Dan kemudian untuk yang B di sini itu merupakan nilai yang berpotongan pada sumbu X, yaitu berapa? Yaitu adalah 6,0. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. 4X plus 6Y sama dengan, nah, C di sini itu merupakan hasil perkalian antara titik yang saling berpotongan di sini, yaitu 6 dikalikan dengan 4. Maka hasil garisnya ini atau persamaan garisnya ini merupakan 4X plus 6Y sama dengan 24. Nah, ini baru untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan nama garisnya atau nama persamaannya. Nah, padahal di sini yang ditanyakan adalah pertidaksamaan. Sehingga kita masuk langkah yang kedua, menentukan simbol atau tanda pertidaksamaan. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau kita memperhatikan bagian yang diarsir dari pertidaksamaan di sini, untuk yang diarsir itu adalah melebihi X dan melebihi dari Y. Sehingga nanti untuk bentuk pertidaksamaannya itu adalah X lebih dari sama dengan 6 dan Y lebih dari sama dengan 4. Maka hasilnya yang tadi sama dengan itu diganti dengan lebih besar sama dengan. Seperti itu ya. Baik, saya masuk ke contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua, nah, tentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan grafik berikut. Perintahnya sama ya. Perintahnya sama dan kita akan menyelesaikannya. Baik, di sini pembahasan soal nomor 2. Menentukan untuk langkah yang pertama, nanti teman-teman di sini menentukan persamaan titik potong pada sumbu X. Nah, nanti teman-teman melihat perpotongan pada sumbu X di titik mana saja, yaitu 2,0 dan 6,0. Nah, untuk 6,0 dan 2,0 nanti dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, sehingga nanti
menghasilkan Y sama dengan A dikalikan dengan X kuadrat min 8X plus 12 ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, menentukan nilai A. Nah, kalau kita perhatikan tadi, ya, kalau kita perhatikan persamaan tadi, untuk nilai A di sini belum ada, sehingga caranya adalah menentukan nilai A ini melalui perpotongan pada sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu Y berapa di sini? Itu adalah 0,12. Sehingga untuk 0 dan 12 di sini kita masukkan ke dalam suatu persamaannya, ya, persamaan awal tadi, sehingga kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A sama dengan 1 di sini, maka untuk nilai A sama dengan 1 dimasukkan ke dalam persamaan tadi, ya, dimasukkan ke dalam persamaan tadi. Dan sebelum dimasukkan ke persamaan tadi, kita tentukan dulu simbol atau tanda pertidaksamaan dari pertidaksamaan kuadrat di sini. Nah, untuk tanda atau simbol pertidaksamaan di sini kita perhatikan pada sumbu Y saja. Kalau kita perhatikan di sini yang diarsir adalah di atas atau berada melebihi titik Y. Sehingga kalau melebihi dari titik Y, sehingga untuk pertidaksamaannya itu adalah Y lebih dari 12. Sehingga untuk bentuk pertidaksamaannya atau hasil pertidaksamaan dari grafik tersebut adalah Y lebih besar dari X kuadrat min 8X plus 12. Gitu ya. Baik. Insya Allah cukup mudah untuk menentukan pertidaksamaannya. Nah, untuk yang selanjutnya nanti untuk contoh soal yang ketiga nanti bisa dipelajari sendiri, yaitu berkaitan dengan soal linear kuadrat, dan nanti untuk tugasnya jangan lupa juga dikerjakan, gitu ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.